Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, perkenalkan, saya Sylvia Agnes dan juga ada Nisa Syifa Zahra dan juga Jingga Ramadana. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil penelitian kami, output dari mata kuliah psikoterapi Islam yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Iredo Panireza. Nah, judulnya itu ialah pengaruh membaca Al-Quran digital terhadap perilaku kecanduan gadget pada individu masa dewasa awal di Kota Palembang. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu terkait hasil penelitian kami itu akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Jingga Rahmadana. Kepada Jingga dipersilahkan. Materi pertama, latar belakang masalah. Nah, menurut Erikson, individu masa dewasa awal berada pada tahap krisis intimasi PS isolasi. Pada masa ini terdapat beberapa tugas perkembangan yang harus dilalui ketika individu berhasil melakukan tugas perkembangan di masa dewasa awal, maka ia akan memiliki hubungan keintiman dengan seseorang atau menjalin keterkaitan relasi dengan suatu komunitas dengan baik. Nah, penggunaan gadget ini hubungannya sangat erat dengan penggunaan media sosial yang memiliki dampak bagi individu, baik positif maupun negatif. Nah, menurut Kwon, tahun 2013 menyatakan istilah smartphone education ialah bentuk perilaku ketergantungan terhadap penggunaan smartphone yang menyulitkannya untuk lepas dari kebiasaannya tersebut. Nah, kitab Al-Quran merupakan kalamullah yang penuh dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mukjizat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran salah satu fungsinya ialah sebagai penawar sekaligus penangkal berbagai jenis penyakit baik jasmani maupun rohani. Nah, jadi oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecanduan gadget pada smartphone meningkatkan minat membaca Al-Quran adalah dengan memanfaatkan aplikasi Al-Quran digital. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Jingga sudah memaparkan materi terkait dengan latar belakang masalah dari penelitian yang kami sudah teliti. Selanjutnya, pada metode penelitian akan disampaikan oleh Anissa Syupazara. Kepada Anissa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian kami ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan dua variabel, yaitu membaca Al-Quran sebagai variabel bebas dan kecanduan gadget sebagai variabel terikat. Dengan metode kuasi eksperimen. Dengan dua metode, yaitu pre-test dan post-test, control to design. Responden dalam penelitian ini adalah dewasa awal dengan kisaran usia 18 tahun sampai dengan 22 tahun di Kota Palembang. Alat ukur yang kami gunakan dalam mengukur kecanduan gadget ini yaitu skala kecanduan gadget Smartphone Addiction Scale berdasarkan teori Young. Alat ukurnya berupa standar dengan model skala Likert dengan gradiasi dari sangat positif sampai dengan negatif. Oke, next. Nah, di sini ada pelaksanaan terapi. Yang pertama itu seluruh subjek harus memiliki aplikasi Al-Quran digital pada smartphone masing-masing. Yang kedua itu subjek membaca Al-Quran digital setiap selesai sholat dan ketika waktu luang. Tidak ada batas waktu maksimal ayatnya. Dan yang ketiga itu bagi subjek perempuan yang sedang haid cukup membaca arti atau tafsir ayat saja untuk kehati-hatian. Yang keempat, kegiatan ini dilakukan selama 3 hari ke depan sampai dengan instruksi selanjutnya dari pihak peneliti. Oke, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih pada Anissa untuk pemaparan tentang metode dan penerapan dari treatment membaca Al-Quran digital ini. Baiklah, selanjutnya hasil penelitian itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada slide ini hasil penelitian diuji menggunakan uji normalitas, itu menggunakan Shapiro-Wilk dan diperoleh nilai signifikan pada pretest kelompok kontrol itu senilai 0,911, yaitu lebih besar dari 0,05.
Nah, pada post-test kelompok kontrol itu bernilai itu 0,594 lebih besar dari 0,05. Sedangkan pada pretest kelompok eksperimen itu didapat nilai 0,000 itu lebih kecil dari 0,05 dan juga post-test kelompok eksperimen itu sama itu 0,000 itu lebih kecil dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi tidak normal. Selanjutnya. Nah, karena pada uji normalitas tadi didapatlah nilai data yang berdistribusi tidak normal, maka pada uji hipotesis untuk melihat beda antara pretest nilai data pretest dan post-test itu memiliki beda atau tidak, itu kami menggunakan uji Wilcoxon. Nah, berdasarkan tabel simple statistik diketahui nilai assigned site-nya itu signifikan to-tailed-nya itu pada kelompok kontrol itu sebesar 0,801 lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak. Sehingga disimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan post-test pada kelompok kontrol. Yang artinya tidak ada perubahan yang ada pada kelompok yang tidak diberi perlakuan. Jadi pada kelompok kontrol ini kami tidak memberi perlakuan apapun. Jadi setelah dilakukan pretest, lalu diberi waktu beberapa hari, kemudian dilanjutkan dengan pemberian post-test pada menggunakan skala pengukuran skala yang sama, itu tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi mau sebelum dan sesudah itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, sedangkan nilai estimated to-tail pada kelompok eksperimen itu sebesar 0,161 itu lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Sehingga dapat disimpulkan juga tidak ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan post-test pada kelompok eksperimen. Kelas selanjutnya itu rekomendasi. Nah, satu, yang pertama itu membaca Al-Quran digital dapat membantu mengatasi permasalahan pada remaja yang mengalami kecanduan gadget dan juga meningkatkan kemampuan remaja dalam membaca Al-Quran. Ini terbukti pada penelitian sebelumnya yang kami jadikan referensi. Namun pada penelitian kami itu tidak memberikan efek yang signifikan. Yang kedua, itu penelitian ini bisa menjadi referensi terbaru yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh penerapan treatment membaca Al-Quran digital terhadap perilaku kecanduan gadget. Nah, sekedar info ya teman-teman, kenapa sih tidak ada pengaruh yang terjadi setelah dilakukan treatment membaca Al-Quran digital pada individu yang mengalami kecanduan gadget? Itu bisa ada beberapa faktor, diantaranya mungkin saja subjek itu mengalami kebosanan karena disuruh melakukan pengisian skala kuesioner itu sebanyak 2 kali. Yang kedua, itu malas melakukan treatment tersebut, dan alasan-alasan lainnya yang bisa menjadi alasan pribadinya, terutama karena tidak diawasi secara langsung karena kami menggunakan cara yaitu melakukan treatment secara individu di rumah, jadi hanya diawasi lewat media sosial saja. Baiklah, itu saja yang bisa saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 bisa sampaikan terkait hasil penelitian kami tadi. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.